Semua kita dalam kehidupan mempunyai pengalaman mendapatkan kejutan, entah yang baik atau yang buruk. Tentu saja kita suka berbagai kejutan yang baik dan menghindari kejutan yang amat buruk tentu ya. Namun sebenarnya kehidupan bukan berjalan seperti ini, saudara. Biasanya kita mendapatkan keduanya. Namun ada waktu-waktu ketika ada hal-hal yang melekat dalam pikiran saudara pendengar sebagai kejutan khusus yang luar biasa. Oke saudara, bersama saya Pendeta Eslomanik dalam program Firman hari ini akan membahas topik ini. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, ada catatan mengenai kebangkitan Yesus cukup mengejutkan dan menarik yang akan saya bacakan bagi kita hari ini. Ada di Injil Yohanes pasal 20. Ada Maria Magdalena di kuburan sedang mencari-cari di mana ia mencurigai ada yang mengambil tubuh Yesus. Ia tidak menyadari Yesus telah dibangkitkan. Ia berbicara dengan seorang pria yang dikira adalah tukang kebun dan ia mengatakan ini, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. "Ibu," katanya, "mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Yesus berkata kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah saudara, bisakah Anda membayangkan suatu peristiwa besar yang lebih mengejutkan ketimbang melihat Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Apa yang menarik mengenai hal ini adalah bahwa ia telah memprediksikannya. Ia mengatakan dengan jelas 2 atau 3 kali sedikitnya ketika ia mendiskusikan kematian dan kebangkitannya dengan para rasul. Namun nampaknya mereka belum sepenuhnya mampu memahami atau menerima hal tersebut dan mereka masih yakin bahwa sekali ia mati maka berakhirlah sudah. Maka suatu hal yang mendebarkan melihat bahwa Yesus tahu apa yang sedang ia bicarakan, bahwa ia sungguh kembali hidup. Maria begitu gembira karena hal ini. Itu nampak di ayat 16 dan 17 dari Yohanes pasal 20. Ia sujud menyembah di kaki Yesus. Anda bisa bayangkan ia berpegang pada Yesus dan Yesus harus memberitahunya, "Jangan terus memegangku." Dalam bahasa Yunani tertulis, "Jangan terus memegangku erat-erat." Dan kemudian ia mengatakan hal lain yang sungguh mengejutkan dan sungguh mengejutkan Maria. Ia mengatakan bahwa ia harus kembali kepada Bapa. Dengan kata lain, ada suatu petunjuk bahwa ia akan segera pergi. Ia tidak akan terus menetap di sekitar sana. Sekarang, bisakah Anda bayangkan peristiwa yang lebih menarik, tetapi juga membingungkan ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dan kemudian ketika Anda sedang berpikir, "Oh wow,
Akhirnya sekarang kita mendapatkan dia kembali dan mungkin ia akan tinggal selamanya dengan kita. Dan kemudian ia berkata bahwa ia akan segera pergi meninggalkan mereka. Ia akan menjadi hal yang mengejutkan. Tentu saja, kemudian sekitar 50 hari setelah peristiwa kebangkitan tersebut, ia menepati janjinya mengirimkan Roh Kudus. Anda bisa membaca mengenai hal itu di kitab Kisah Para Rasul, yaitu kitab Tindakan Para Rasul. Dan di pasal kedua berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang merupakan hari yang sensasional dan positif lainnya. Ia akan sejenak memikirkan mengenai efek positif, mengenai hal yang fantastik dari kebangkitan Yesus yang mengejutkan. Boleh dikatakan demikian. Salah satu hal yang ia kerjakan ketika ia muncul di hadapan para murid yang sedang mengikuti pagi Paskah adalah ia berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tentu saja ada hal yang mengejutkan lainnya yang menggantikannya. Mereka ada di balik pintu yang terkunci karena takut dengan orang-orang Yahudi dan ia muncul di antara mereka. Itu juga amat mengejutkan loh. Begitu mereka tenang, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi ia memperluas anugerah rohani ini, damai sejahtera Allah bagi mereka. Sekarang itu menjadi salam standar bagi orang Yahudi, damai sejahtera bagi kamu. Namun sekarang salam tersebut diberikan dengan makna yang sama sekali berbeda. Tingkat kedamaian dalam batin yang sepenuhnya berbeda ketika Anda tahu bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian. Jadi saudara, semua jenis kejutan ada terjadi di Injil Yohanes pasal 20 dengan kebangkitan Yesus, dan saya sungguh ingin Anda mengambil waktu dan memperhatikan sepanjang pasal itu dan tenggelam di dalamnya. Betapa dalam dan besarnya dan luar biasanya kebangkitan Yesus itu. Apalagi yang menarik adalah bahwa Yesus mengirimi kita suatu kejutan yang lain di hari Paskah itu. Ia berkata kepada para pengikutnya di ayat 22 dari Yohanes pasal 20. "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ia memberitahu mereka, "Seperti Bapa telah mengutus aku mengutusmu." Itu kejutan lain yang juga mengejutkan. Setiap orang berpikir bahwa Yesus kembali untuk tinggal dan melanjutkan pelayanannya. Itu akan jadi hal yang indah. Namun sebaliknya ia berkata, "Tidak, tugas ini sekarang diserahkan kepadamu. Kalian yang akan pergi dan menjadi tautan saya bagi dunia." Sekarang ini ada sebuah kejutan bagi Anda yang sedang mendengarkan saya hari ini. Hal itu tidak hanya berarti bagi 12 pria pada waktu itu saja, ya. Yesus memperluas pengutusan kepada semua yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang adalah Kristen sekarang diberi karunia Roh Kudus dan diutus seperti halnya para rasul pada waktu itu. Sesuatu di Yohanes pasal 20 yang tidak terlalu mengejutkan adalah orang yang kita kenal sebagai Thomas peragu. Saya tidak terkejut bahwa ia ragu-ragu. Ragu-ragu itu mudah. Setiap orang bisa ragu. Tidak perlu keterampilan khusus atau kepandaian khusus untuk meragukan apa yang telah diberitahukan kepada Anda. Faktanya ada jutaan orang di dunia yang karena mereka tidak melihat sendiri dengan mata mereka, tidak percaya Injil. Saya pikir itu agak bodoh. Kita mempunyai para saksi mata peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Orang yang kredibel, termasuk para dokter pada waktu itu. Dan mereka memberitahu kita bahwa ini telah terjadi. Dan hanya karena Anda tidak di sana, Anda meragukannya. Itu tidak menunjukkan bahwa hal tersebut amatlah intelektual. Atau saya tidak berpikir bahwa itu merupakan suatu argumen yang amat bagus untuk meragukan Injil.
Dan demikian juga Thomas peragu. Saya pikir telah termasuk dalam kisah Injil, dalam peristiwa kebangkitan sebagai bukti bahwa hal tersebut bukanlah hal yang besar. Ini bukanlah aset yang besar untuk Anda ragukan. Setiap orang bisa melakukannya. Apa yang mengagumkan, apa yang indah adalah bahwa orang bisa percaya walaupun mereka tidak menyaksikan peristiwanya. Inilah yang Yesus komentari ketika ia berkata di ayat 29. Setelah ia menunjukkan Thomas bukti fisik dari luka-luka yang ada di tangannya dan di lambungnya, Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, itulah kita. Itulah Anda. Orang-orang yang tidak berada di sana pada waktu itu. Kita amat diberkati karena kita mempunyai iman dalam Yesus Kristus, mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun juga kita belum pernah melihatnya dengan mata kita. Namun kita akan melihatnya. Itulah kejutan terbesar yang kita terima pada hari kebangkitan. Hari di mana kita akan dimuliakan dan diberi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus, bebas dari dosa. Hari di mana kita menaklukkan kematian dan iblis dan semua godaan yang menghampiri kita. Kita sungguh memandang pada hari itu. Itulah yang Yesus ingin untuk kita antisipasi, saudara. Dalam keluarga kita tidak berusaha menahan kejutan dan kemudian hanya mencoba membuka dan menyelami kejutan pada orang dan mencoba mengambilnya saja. Ketika mereka berkata kejutan, sebaliknya kita memberitahukan rencana-rencana ke depan, hal-hal baik yang ingin kita kerjakan. Karena menarik memikirkan hal tersebut dan menarik mengantisipasi apa yang akan datang. Dan kemudian kita bersama bisa melihat ke depan untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, Yesus juga ingin kita mengetahui kejutan terbesar yang akan kita miliki, yaitu kebangkitan dari orang mati. Itu akan menjadi hal yang fantastik. Ia telah memberitahu kita sebelumnya bahwa jika kita menaruh iman kita di dalam Dia dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, peristiwa ini akan terjadi bagi kita. Saya menantikan hal itu dan saya harap Anda juga menantikannya. Itu akan menjadi hari yang fantastik. Hari kebangkitan kita dan mulainya kehidupan kekal bersama Yesus. Itu akan menjadi jauh lebih baik dari kejutan apapun yang pernah Anda miliki dalam hidup. Bagian terbaik adalah kita akan memikirkan hal ini di waktu-waktu mendatang dan kita akan mengantisipasinya. Kebangkitan Yesus membawa begitu banyak hal besar dalam kehidupan kita. Salah satunya yang besar adalah kepastian hidup kekal. Saudara, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386 dengan format nama, spasi, FHI, spasi, asal, spasi, respon Anda. Akhirnya saya Pendeta Islomanik mohon diri dari ruang dengar Anda.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.